Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailisa Anggriani Halawa dengan NIM 240306002 dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa manfaat kita belajar filsafat. Selamat menyaksikan. Secara singkat adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin cara berpikir itu semacam roda giring yang bergerak di kepala kita, yang mempengaruhi bagaimana kita hidup. Contoh, agar bisa bekerja dengan hebat, lakukanlah apa yang kalian cintai untuk mengubah dunia. Ubahlah diri kalian sendiri dulu. Semakin banyak belajar, justru semakin sadar aku tidak tahu apa-apa. Kutipan-kutipan ini adalah contoh berpikir. Cara berpikir bias senyata itu. Dia bias memengaruhi gaya hidup kita. Filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya ilmu filsafat adalah cara-cara berpikir ini dengan filsuf, mikir dengan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dari pertanyaan-pertanyaan tentang hidup di dunia, pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan di dunia. Melahirkan ilmu fisika, pertanyaan bagaimana menjalankan gerak yang baik, melahirkan demokrasi Pancasila, pertanyaan tentang menjalankan pertandingan yang adil dan membuat peraturan sepak bola, hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat dunia. Semua lahir dari pertanyaan, dan filsafat begitu penting untuk kita belajar karena ialah yang akan memberikan kita fondasi yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang lebih panjang. Di masa-masa peradaban nenek moyang kita berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih dari sana. Cara berpikir lahir yang disebarkan. Tapi di zaman Yunani kuno, filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir berbagai macam, yang kemudian cara berpikir mereka jadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan filsafat dan agama mulai banyak berpisah karena banyaknya sistem kerajaan dari ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan sebagai studi agama. Dia dibuktikan keberadaan Tuhan, tapi perubahan besar mulai terjadi. Dunia masuk ke masa Renaissance, masa di mana sebagai pergerakan masyarakat untuk menantikan diri kembali, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya, mendorong terobosan cara berpikir di berbagai bidang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Banyak anggapan belajar filsafat itu bikin kita jadi tidak beragama dan gila. Padahal tidaklah begitu. Ada seorang ilmuwan cemerlang di Indonesia bernama Al-Makin, dan dia adalah ahli filsafat. Tapi meskipun belajar filsafat saat kecil, justru besar di pesantren hingga ia besar di madrasah. Di sana teks-teks kuno Arab hingga Yunani ia lahap semasa sekolah. Hingga akhirnya itulah yang membuat ia jatuh cinta dengan filsafat yang bertanya secara mendalam dan kritis. Karena kehebatannya, dia pun diangkat menjadi guru besar, menyebarkan ilmunya hingga di negara Jerman, Singapura, hingga Australia. Ia mengajarkan filsafat keagamaan dan di pluralisme. Dia bilang filsafat bukanlah hanya ilmu mengawang-awang. Keragamaan adalah suatu yang nyata dihadapi warga Indonesia, dan itulah cara yang menjadi misi hidupnya, mengajarkan cara berpikir keragaman dengan cara bertanya dan berdiskusi dengan plural. Ada alasan mengapa gelar tertinggi dinamakan BI.
karena untuk mengingatkan pada dunia, sepintar-pintarnya seseorang dalam bidang, untuk ke sana ia pasti juga mempelajari filsafat sebagai pondasi ilmunya. Oleh karena itu, filsafat jarang diajarkan di sekolah. Bawalah untuk terus berani bertanya. Beberapa orang mungkin akan jengkel dan bahkan memusuhi kalian, tapi begitulah nasib para filsuf yang berani bertanya. Pada akhirnya mereka menang dan orang kagum dan ingin tahu mereka. Makanya jika kalian adalah orang-orang yang suka berani bertanya tentang hal-hal yang besar yang mendalam, jangan takut untuk memulai mempelajari filsafat. Lalu bisa menjadi profesi apa dengan filsafat masa depan. Jika kita lihat sekarang, contohnya kalian bisa lihat politik hebat di Inggris yang hebat dengan kemajuannya, yang terkenal mereka dengan negara maju seperti filsafat. Kalian bisa menjadi seperti Al-Makim, menjadi akademisi yang menjadikan ilmunya demi kebaikan. Kritis dan logis, filsafat mengajak kita untuk tidak asal percaya, tetapi mempertanyakan apakah ini benar, apa alasannya. Di zaman sekarang, hoaks dan informasi palsu bertebaran. Dengan filsafat, kita dilatih untuk memilih dan menganalisis informasi secara logis dan objektif. Yang kedua itu mengembangkan daya nalar dan argumentasi. Filsafat juga membantu kita berdiskusi dengan bijak, bukan debat kusir. Kita belajar menyampaikan pendapat dengan alasan yang kuat dan menghargai pandangan berbeda. Yang ketiga adalah menemukan makna hidup dan nilai-nilai moral. Kenapa aku harus jujur? Kenapa kebaikan penting? Filsafat mengajak kita merenungkan nilai-nilai moral dan membantu kita membentuk prinsip hidup yang kokoh, bukan ikut-ikutan, tapi berdasarkan pemikiran yang matang. Yang keempat itu adalah membuka pikiran dan toleransi. Dengan mempelajari pemikiran dan dari berbagai filsuf di seluruh dunia, kita jadi tahu bahwa cara berpikir manusia berbeda-beda. Ini membantu kita jadi lebih terbuka, tidak mudah menghakimi dan lebih toleran terhadap perbedaan. Yang terakhir adalah berguna di banyak bidang kehidupan. Jangan kira filsafat itu buat orang akademik di dunia hukum, pendidikan, politik, bahkan teknologi. Filsafat membantu kita menemukan dasar etika dan pemikiran jangka panjang. Kamu harus jadi filsuf, tapi dengan belajar filsafat, kita atau kamu akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih tajam dalam berpikir, dan lebih tenang menghadapi hidup. Jadi mulai sekarang jangan takut berpikir berpikir lebih dalam, karena disitulah kamu akan menemukan versi terbaik diri kamu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga pelajarannya bisa diambil dan semoga berguna untuk kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Salah dan kurangnya saya terlebih dahulu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada penonton sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.